Shalom, puji Tuhan, shalom, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama terlebih dahulu. Ya, berikan salam kanan kiri ke belakang, minimal 10 orang. Katakan Tuhan Yesus selalu mengasihimu ya. Bisa agak maju duduknya, silakan. Asyir bisa dibantu, teman-teman bisa maju ya. Yuk, maju yuk. Oke, puji Tuhan ya. Maju, Ji, maju Ji. Ayo. Ya. Intan, ya maju Intan. Ya, silakan duduk lagi. Kita siap memuji menyembah Tuhan siang hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita. Dengan senap hati kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik bagi kita. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih dan anugerah-Mu. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Pagi ini kami datang untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, menaikkan ucapan syukur kami atas semua penyertaan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu hadir, melawat setiap kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru, pemulihan yang baru kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, oh,
pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, Engkau Tuhan sumber sukacitaku. Yesus, ya Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Kau sangat terbukti. Kau sumber sukacita kami. Yesus sukacitaku. Kau Yesus Tuhan. Yesus kekuatanku. Kau penolong kesesakan. Kau sangat. Mari saya undang, pakai berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini. Hatiku, hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Jiwaku ku angkat tanganku, apapun yang terjadi. Kau sumber sukacita kami. Oh, sukacitaku hanya di dalam hatiku Tuhan. Hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan. Kau sumber sukacitaku. Oh, hatiku menyembah-Mu. Hatiku bersuka memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Oh, jiwaku ya Tuhan, apapun yang terjadi, tetap Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Tiada pribadi yang lain yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Oh, hatiku Tuhan, hatiku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Oh, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka
hatiku bersuka memuji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Ya lama ya shika papa ya. Mari pemain musik tamborin semua nyanyikan pujian ini. Hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Mau jiwaku bermegang, angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Oh, jiwaku bermegang, Kau sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Kau sumber sukacitaku. Mari sekali lagi sama-sama. Oh, hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegang, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Oh, hatiku ya Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Kau sumber sukacita kami, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak terbatas kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Oh, oh. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah dibatasi oleh kondisi apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersukacita katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi, ada sukacita siang hari ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tos kanan kiri belakang, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku.
Tuhan Yesus sumber sukacitaku, haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan karena Dia sumber sukacita kita. Amin, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, selalu baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Amin. Angkatlah suara, puji dan serukan tanggalkan bebanmu, tak perlu kau sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kaki, menari, menari nada, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Saudara, saat kita nyanyikan pujian ini, begitu gerakan kaki, angkat tangan, coba yang cowok sama cowok, cewek sama cewek ya, waktu gerakan kakimu, oke? Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Amin. Mau menari buat Tuhan? Amin. Yang mau angkat tangan kita dong. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus ya. Ini siapa namanya? Roni ya namanya. Mora, bisa mundur sama temennya, oke? Sudah berubah namanya ya, oke. Angkatlah suaramu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, amin. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Angkatlah suaramu. Angkatlah suara, puji dan serukan tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau, sebab Dia sanggup, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, amin. Menarilah dan bersuka citalah, sebab apa? Tak
Amin. Bersorak-sorai, sorak-sorai karena kasih-Nya. Sekali lagi ya. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap ada sukacita siang hari ini. Amin. Dia sumber sukacita kita. Tidak ada satu kondisi pun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Maha kuasa, maha mulia Kau Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tak terlukiskan kasih yang berikan, karya terberkah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu. Amin. Haleluya. Setia menjaga kan ku nyatakan, kan nyata. Siapa Dia, saudara? Bahwa Yesuslah Tuhan. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Aku kuasa maha mulia, Kau berkata atas sebesar. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi dengan pujian ini, tak terlukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, kasih yang Kau berikan. Amin. Haleluya. Karya terberkah, tiada bandingannya, bandingannya. Dekat kasih-Mu selalu setia menjagaku. Dan nyatanya bahwa Yesus, bahwa Yesus. Mari yang percaya
Haleluya. Maha mulia, tuluskan. Lebih semangat lagi, katakan sama-sama, Kau Maha Kuasa Tuhan. Maha kuasa, amin. Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Kau Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Kau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sedang duduk kembali. Dia Tuhan yang baik dan sangat baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, harapanku selalu ada di katakan kita kepada Tuhan Yesus, katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, Dia sanggup menggenapi setiap janjinya. Percaya padamu Tuhan. Ku hidup karena
kuat saja nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena Engkau yang berjanji. Kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam genggaman-Mu. Mari, saya undang kembali bagi berdiri sama-sama. Nyanyikan pujian ini, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya ya Tuhan. Imanku bersepakat. Amin, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin, haleluya. Ya Rabbana, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Percayalah dengan segenap hatimu saudara, Dia Tuhan yang besar. Janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Tetap percaya, tetap yakini, Dia Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Haleluya. Terima sekarang kemenangan dan kembali nyanyikan pujiannya. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji. Amin. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Yang kuasa-Nya ku terima sekarang kemenangan. Oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pujian ini, seringkali apa yang di depan mata kita, yang kita alami, tidak seperti yang kita percayai. Semakin kita percaya Tuhan, semakin saya dan saudara dekat Tuhan, sepertinya semakin berat hidup ini. Saudara, banyak hal yang dapat menggoyahkan iman saya dan saudara. Tetapi satu hal melalui pujian ini, bukan suatu kebetulan Tuhan percayakan pergumulan itu dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tahu kapasitas kita di hadapannya. Saat ini apapun keadaan kita, saat kita datang ke tempat ini, kita punya Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang bukan hanya sekedar baik, tetapi Dia sangat baik.
Dia bukan hanya sekedar tahu isi hati kita, tetapi dia sangat tahu dan mengenal saya dan saudara. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti mengasihi dia. Kita hidup karena percaya, saudara. Percayalah, dia Tuhan yang menopang hidup saya dan saudara. Jangan pernah khawatirkan masa depan kita, karena hidup saya dan saudara sepenuhnya dalam pemeliharanya Tuhan. Orang tua kita terbatas usianya untuk mengasihi, menolong, menyekolahkan saya dan saudara. Suatu saat mereka bisa pergi meninggalkan kita. Tapi Tuhan, sampai masa putih rambut kita, dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Percayai dia dengan segenap hatimu, saudara. Karena hanya dia satu-satunya yang dapat saya dan saudara andalkan sampai akhir hidup kita. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan rasa percaya. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Nyatakan pujian ini, saudara. Katakan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau sumber pertolonganku, Engkau yang sanggup menolong hidupku, Tuhan. Oh, amin, haleluya Yesus, amin, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan, aku punya, haleluya, amin, haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Dan kembali nyanyian pujian ini, Yesus kami besar Kau Tuhan. Oh, Yesusku besar, Dia mengatasi semua mas. Yesusku besar, oh, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang katakan sekali lagi sama-sama, saudara. Katakan, Kau Yesus yang besar. Oh, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah, amin. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Oh, oh, Yesusku besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang berkuasa, Engkau juru selamatku yang hidup, penolongku yang dapat kami percaya setiap saat, setiap waktu. Terima kasih, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, sampai detik ini kami ada, semua karena kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian dan sembah kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar damai-Mu, sukacita-Mu terus mengalir dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu itu kepada setiap kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, biar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, di situ nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom anak muda. Coba tengok kanan kiri, katakan Jesus love you. Jesus love me. Hadap-hadapan dong. Jesus love you, Jesus love me gitu. Ayo coba. Coba mukanya tuh rautnya penuh sukacita atau masih cemberut? Lihat itu mukanya, tatap matanya dalam-dalam. Apakah teman saudara kiri kanan itu penuh sukacita? Penuh sukacita? Haleluya, luar biasa pujiannya ya. Membuat kita penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan itu luar biasa. Oke. Kita akan belajar bersama-sama siang hari ini, yaitu tentang intim dengan Tuhan. Saudara, setiap kita itu pasti punya teman ya. Intim, teman dekat. Teman yang benar-benar akrab dengan kita. Atau bisa jadi gadget lah yang menjadi teman dekat kita. Lebih dari yang lainnya, ya kan? Semuanya di HP, ya. Kerja pun bisa lewat HP. Tapi siang hari ini kita diingatkan bersama-sama, ya. Firman Tuhan bukan hanya untuk saudara, ya, tapi buat saya juga. Sebelum seorang hamba Tuhan itu ya, semuanya pasti sebelum menyampaikan itu pasti mengoreksi dirinya terlebih dahulu. Apakah aku sudah seperti ini sebelum aku menyampaikan ke orang lain? Karena bisa ngomong ya, gajah dibelangkoni ya. Mari khotbah gak bisa ngelakoni. Dan itu memang setiap hari, setiap saat sebenarnya bukan hamba Tuhan saja, tetapi setiap kita buka firman Tuhan, belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan untuk lebih tahu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan itu butuh Roh Kudus. Ya, kalau kita kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Memperingati ya, tapi kalau Roh Kudus sudah tercurah ya, sudah kita terima, kita memperingati kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu yang menuntun kita. Kita tidak ditinggalkan Tuhan Yesus begitu saja, tapi Tuhan menjanjikan ada roh yang menolong kita, roh yang menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan. Gak dilepas begitu saja. Allah itu bertanggung jawab, ya kan? Allah itu bertanggung jawab.
Saat ini juga seperti itu juga. Setiap pagi di mana saya mengajar, kita tuh mesti sharing ya, setiap pagi sebelum kami mengajar itu sharing firman Tuhan. Berbagi firman Tuhan. Kalau kita mengajar seorang anak, seorang murid, kita dituntut untuk mengerjakan tugas penuh tanggung jawab. Ya kan? Ayo kerjakan tugas ini. Saat ini kita juga seperti itu. Kita dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas kita di dalam dunia. Suatu saat Tuhan memanggil kita. Tuhan menuntut pertanggungan jawab. Apa yang kamu kerjakan di dunia ini? Seperti seorang guru, ayo tugasmu bagaimana? Belum mem, belum mister, gitu kan? Apakah kita seperti itu juga? Saat-saat ini, gunakan waktu-waktu yang ada. Kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan yang luar biasa. Jangan seperti dua macam dasar. Ada orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Hanya mendengar, tetapi tidak melakukan. Ini orang yang bodoh mendirikan bangunannya itu di atas pasir. Mudah goyah kan? Kena ombang-ambing angin, kena badai, mudah goyah. Imannya mudah goyah. Seperti tadi ya Bapak Victor menyampaikan goyah. Tapi kalau firman Tuhan itu membuat dasar kehidupan kita itu firman Tuhan, batu karang yang kuat. Apapun yang kita alami, badai apapun yang terjadi, kita tetap kokoh berdiri di hadapan. Meskipun angin badai menerpa kita, pasti ya. Setiap kehidupan kita, Tuhan bukan memberikan percobaan ya, ujian-ujian yang kita hadapi itu sesuai kapasitas kita. Ya Bapak Victor tadi sempat menyampaikan sesuai kapasitas kita. Ada yang 1 ons, ada yang setengah ons, ada yang 1 kilo, ada yang lebih berat lagi, lebih besar lagi. Justru yang besar itu kita akan menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Dinyatakan mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Kita intim dengan Tuhan. Saya beberapa hari sering ada curhat-curhatan teman, meskipun saya ini manusia itu biasa ya, suka kepo-kepo gitu ya, suka kepo-kepo. Ternyata saya ini masih bertahan, nggak usah lah kepo-kepo teman-teman saya dulu. Padahal saya sudah tahu dengar. Tapi kalau saya ingin tipe orang kepo, pasti saya akan menelusuri detail orang ini apa enggak. Tiba-tiba ada telepon, Eli ini, kasihan ini gitu ya. Oh ya ta, gitu ya, cuma gitu aja sih. Oh ya ta, habis berdoa aja lah buat teman kita, gitu ya. Ternyata dikirimlah sebuah foto, kaget saya, tak kira foto apa ya. Loh El ini sudah ganti, wah gitu ya. Pasangannya sudah ganti. Saya kadang-kadang menangis ya, padahal mereka itu teman sepelayanan ya. Ayo, sampai kapanpun, apapun yang terjadi, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Di dalam apapun juga, dalam pasangan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun, tantangan itu pasti ada. Semakin kita setia kepada Tuhan, tantangan itu pasti ada. Dan itu bahkan lebih besar. Tantangan itu bahkan lebih besar. Benar tak El? Ini ganti pasangannya. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Padahal semua itu teman-teman waktu saya masih kaum muda. Sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Siap dulu gitu ya. Pelayanan. Ayo kita ke gereja mana? Ayo silakan. Ayo rapat di mana? Wah, roh menyala-nyala. Api Kristus sedang menyala. Jangan padamkan api Roh Kudus itu gara-gara hal duniawi. Saya sempat ngomong gini, kalau kamu ingin hidup sendiri saja. Gak iso El. Wong dia sama dia sudah mau menikah kok. Aku ya juga seperti itu. Ya kan? Dia ke rumah, sempat ke rumah. Teman-teman satu letting ini. Saya sampai gini, kamu masih belum apa-apa dibanding aku. Saya bilang gitu. Tantanganmu itu masih berat aku daripada kamu. Ini laki, ini teman laki.
Masalahmu itu apa? Kamu itu cukup. Mobilmu 2. Motormu berapa itu? Bahkan lebih. Lihat aku. Saya tunjukkan gitu. Dia diam. Aku tetap berjalan. Aku tidak ingin serong ke kanan, serong ke kiri. Aku tahu Aku Alkitab tahu. Bayangkan. Ini sama-sama pelayan Tuhan soalnya ya. Padahal dia jebolan dari GBZ. Bukit Zaitun sana. Kadang saya sampai, ya Tuhan. Kenapa teman-temanku? Ternyata bukan satu ini. Banyak sekali. Justru yang ada di dalam lingkaran pelayanan saya waktu itu. Ya Tuhan, saya begini. Kuatkan saya ini. Kuatkan saya ini mengiring Tuhan. Sampai finish. Jangan sampai ada hal yang menggoncangkan saya. Ini sungguh ini realita. Memang sungguh kenyataan. Teman-teman saya itu banyak yang gugur gara-gara gitu. Ada yang bertobat akhirnya kembali ke istrinya lagi. Ada yang gitu lagi 2. Dia ngomong gitu, saya gak bakal tanya. Gak bakal cerita yang lain-lainnya. Biar fokus itu ya sudah doakan saja. Wes kita berdoa saja buat teman-teman kita ya, tak bilang gitu. Wes berdoa aja, cukup. Daripada belara, pasti kalau saya terus-teruskan pasti belara ini wes gak karu-karuan. Ya, tapi kita saat ini saya diingatkan berapa banyak hal yang Tuhan berikan ya secara pribadi. Seorang yang intim dengan Tuhan, apapun yang terjadi, dia tidak akan goyah. Itu ya, itu anak Tuhan yang dasar pondasinya itu benar-benar firman Tuhan. Tidak akan goyah. Ya kita baca dulu ya. Ini saya ambil contoh tokoh Alkitab yaitu Abraham. Ya, tokoh yang luar biasa yang mendapat julukan sahabat Allah, juga bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Ketika saya baca, saya lihat wah luar biasa Bapak Abraham ini ya. Intim dengan Allah. Yuk kita baca dulu aja Yakobus. Langsung aja ya. Dari LCD ya. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat Allah, kita kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat background kita, Tuhan tidak melihat status ekonomi kita, Tuhan tidak melihat kecantikan kita, kegantengan kita, tidak. Oh Abraham kan kaya raya. Tuhan tidak memandang seperti itu, ya. Kepintaran kita, kejeniusan kita jadi cum laude kah? Enggak. Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati. Ada pujian, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, yang temukan di dalamku. Terus, selama ku hidup ku menyembahmu Tuhan. Ya, Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan membuka tangan. Marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan buka jalan apabila kita ada banyak hal yang kita hadapi. Lagi selain sahabat Allah dalam Roma 4. Roma pasal 4 ayat 17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa, ini Abraham ya, menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati
dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap beriman kepada Tuhan sampai dapat julukan bapa orang percaya. Saya punya peliharaan ya. Seumur-umur saya ini tidak pernah memelihara namanya anjing. Baru pertama kali ini. Itu aja gara-gara anak-anak saya. Gara-gara waktu itu tahun 2020 kan masih online ya sekolah ya. Lah murid saya itu punya anjing riwariwi. Kan kelihatan kan suaranya pada saat muridnya jawab, "Loh mah, punya anjing mah. Minta mah." Loh gitu ya. Tapi akhir-akhirnya yang melihara siapa? Mamanya. Lainnya sudah sibuk dengan pasangannya. Wah kemana-mana. Ya sama mama ya Max. Ya. Padahal ya ma. Aku yang merawat. Push meong gitu ya. Terus akhirnya ya sudah mereka pergi. Nah kedekatan ini. Wah ini seperti manusia juga ya. Suatu saat saya ini kan kebiasaan kalau sudah mengerjakan sesuatu. Kalau dulu anak-anak saya kan. Terutama Matthew ini ya. Ini di depan keyboardnya laptop atau komputer ya waktu itu. Kalau sudah malam keyboardnya itu dipiak-piak sama Matthew. Piak, istirahat mah. Piak, keyboardnya itu di. Dan ini kehapus sih apa? Nah itu kan mengingatkan yang satunya. Ma wis istirahat mah gitu tok satunya ya. Yang Matthew langsung reaksi keyboardnya dipiak-piak gitu. Nah sekarang ini si Dogi ini ketika pukul 8, setengah 9 itu. Dia tuh sudah mengingatkan, soalnya kebiasaan saya itu kan istirahat paling itu setengah 9, jam 9 tuh sudah istirahat lampu dimatikan kan. Wah itu lebih waktunya, lebih dari jam. Nah ini dia tuh mondar mandir, saya di depan laptop ya, ngik gitu ya, ngik gitu. Tuh jawil maksudnya apa? Awalnya saya enggak tahu. Tiba-tiba terus sempat saya, oh iya selesai gitu ya, enggak sengaja seperti itu. Saya matikan lampunya terus dia diam. Terus biasanya gitu lagi saya lihat, saya tak coba testing, apakah seperti itu, apa kemarin itu hanya dugaan saja. Ternyata sungguhan, lewat setengah 9, dia masuk, kan biasanya keluar, kan tak lepas ya saudara. Saya setengah 9, kok nggak reaksi ya, saya terus sungguhan, ngik gitu ya, terus jawil kakinya itu, rangge gini, ternyata sungguhan, ternyata saya matikan laptopnya, lampunya langsung dia diam, dia tidur juga. Kan luar biasa ya, itu melebihi berarti dekat sudahannya. Nah apalagi Tuhan ya tahu apa yang menjadikan kebiasaan kita. Hewan ini mengingatkan, bayangkan hewan kok mengingatkan ya, luar biasa. Berarti tahu, oh iki majikanku waktunya tidur. Kalau enggak gitu enggak tidur. Kok biasanya beliur gitu. Kan biasanya kalau kurang tidur, kan beliur ajinya tahu. Wah kalau bau apa itu aroma kayak balsam atau apa, wah ini pasti beliur ini gitu ya. Mungkin diinget-inget pada saat waktunya tidur ya sudah. Lampu saya matikan pun loh, meskipun laptop masih nyala, dia sudah diam. Berarti kan menunjukkan kamu itu istirahat toh gitu ya. Nah itu hewan bisa mengingatkan ya. Karena anak-anak saya kan tahu ya, sibuk ya anaknya Bu Elia. Mana anaknya Bu Elia? Wah sibuk semuanya. Ya sudah. Mereka kan punya masa depan ya, saya tahu itu ya. Masa depannya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Orang tua kan tinggal apa? Berdoa ya kan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Ya pastilah apa yang orang tua doakan itu pasti yang terbaik kan buat anak-anaknya. Oke ya lanjut ya, kembali ya. Kalau Abraham ini adalah tokoh Alkitab yang luar biasa, disebut sahabat Allah, disebut bapak orang yang percaya. Ada di sini kita belajar tentang keintiman, kedekatan Abraham itu dengan Allah itu apa saja ya. Kedekatannya Abraham di sini adalah taat
Ya pasti itu ya, Abraham ini super taat yang luar biasa ya. Mau melakukan apa yang diminta sahabatnya. Contohnya di Kejadian 12. Ayo Kejadian 12 langsung saja. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ini diperintahkan Abraham untuk pergi. Ya, Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya waktu itu namanya masih Abraham ya. Setelah itu diganti Abraham. Yang istrinya namanya Sarai diganti Sarah ya gitu ya. Jangan bingung nanti loh kok itu ada Abraham ya, diganti ditambahin nama ada hanya ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, bangsa yang besar. Tetapi proses hidupnya Abraham tidak cepat ya, prosesnya luar biasa. Pikirnya dia mana bisa menjadi bangsa yang besar. Nah, waktu itu kan belum punya keturunan ya. Taat dan melakukan, dan Abraham tidak tanya kemana Tuhan, jauh atau dekat, enak atau enggak dengan yang saat ini yang aku tinggal ini. Kalau enggak, tidak pernah seperti itu. Langsung dilakukan, pergi ya pergi. Berarti ketaatan yang luar biasa, tak pernah kecewa apa yang menjadikan permintaan sahabatnya. Kan Allah dengan Abraham kan sahabat. Jadi apa yang permintaannya sahabatnya itu dia lakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di dalam Kejadian 17 ayat 18-20. Allah bisa diajak untuk bernegosiasi di lobi. Ya, Kejadian 17 ayat 18-20. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Lanjutnya 20 ayat 20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ismail tetap diberkati. Tetapi keturunan Abraham yang asli yaitu dari istri sahnya. Siapa? Sarah, yaitu Ishak. Sepertinya Ismail aja lah Tuhan. Sudah, mana bisa ini usia-usia ini punya anak. Cukup, ternyata Tuhan tidak. Pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan kan. Jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Jadi kita beda dengan pola pikirnya Tuhan. Beda jauh. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia menerima apa menjadikan masukannya. Lobby kan ini. Tuhan Ismail aja cukup lah. Apa ini tidak bisa ini. Kapan gitu kan. Tetapi Abraham tetap melakukannya. Yang ketiga, percaya serta beriman. Percaya itu apa yuk? Percaya itu masih bagian dari iman ya. Aku percaya tapi belum dikerjakan. Aku percaya dapat jodoh tapi gak mau cari-cari jodoh. Aku percaya aku dapat pekerjaan dengan baik tapi gak mau lamar. Santai-santai saja. Percaya aku bisa main musik. Percaya tapi gak dikerjakan. Gak bisa kan? Ya kan? Iman tanpa perbuatan maka iman itu akan mati. Jadi percaya itu masih bagian. Tapi kalau iman itu butuh tindakan. Lah ini tindakannya Abraham ini yang luar biasa, ya kan? Dan Abraham percaya bahwa Allah itu tidak akan mencelakai. Serahkan anakmu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji. Serahkan anakmu. Gak tanya kan? Langsung anaknya dibawa, disiapkan sampai anaknya, mana dombanya, mana ini. Tuhan akan menyediakan. Ya kan? Dia tidak akan berpikir gak mungkin wis. Orang kan dengan logika pastinya kan. Setiap kita manusia itu mesti bermain logika. Masa sih? Nah suatu saat ini saya ingat ya. Ini tantangan. Ya tantangan ini logika ini masih jalan. Ayo tantangan. Siapa yang tergerak untuk pembangunan gereja misalkan gitu ya. Siapa yang punya cincin ditaruh gitu ya. Ayo yang punya berlian
ditaruh, ayo jam-jam yang Rolex, yang harganya mahal misalkan, ditaruh. Nah ini apa yuk? Pasti logikanya, waduh kalau dikasih semua, ya nek kembali. Ya, terus apa ini? Padahal ada tantangan. Tapi ada yang benar-benar, ini ada seseorang, ini beneran ini. Dia tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Biasanya orang mikir dulu, mikir muter. Nek kita serano, aku isok beli lagi apa enggak ya? Ini mahal ini harganya ini ratusan juta ini misalkan gitu. Ada yang menyerahkan, ada yang cincin. Saya ingat ya waktu itu ya, ada yang menyerahkan gelang emas. Ya diberkatilah orang-orang yang memberinya seperti itu. Ya Tuhan yang tahu hatinya kan. Kalau benar-benar tulus, wah Tuhan tidak akan berhutang. Ya pasti akan dikembalikan itu. Bahkan tuh biasanya itu lebih. Saya ingat ya waktu itu ya, benar-benar saya itu tidak pernah punya, benar-benar tidak pernah punya uang. Bukan maksudnya benar-benar pada saat itu tidak megang uang. Ada tantangan. Ini sepele ya, ini sepele. Saya punya 10.000 gitu aja ya, berapa puluh ribu aja diserahkan. Ya Tuhan, aku adanya ini. Ya sudah. Saya belajar beriman ya, belajar beriman. Masuklah. Ini gereja besar ini ya. Gereja besar uang klub gay opo iki. Semen aja gak cukup gitu ya. Tuhan engkau tahu. Ketulusan. Ya kan, ini kan bisa berlipat-lipat, ini enggak tahu kan. Ya, namanya Tuhan kan bisa berubah segalanya. 2 ekor ikan, 5 roti 2 ekor ikan aja cukup kok. Nah saya masukkan plung. Tidak ada jeda waktu 2-3 hari. Itu hari apa? Waktu hari Rabu. Ya hari Rabu. Itu hari apa gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang memberkati saya. Itu dikembalikan 10 kali lipatnya. Bayangkan. Angka depannya itu sama. Ya Tuhan. Aku sama ini. Ya Tuhan. Luar biasa Tuhan ini ya. Angka depannya itu sama dengan apa yang saya berikan. Dan ditambahi nolnya sama Tuhan. Ingat, Allah itu tidak pernah berhutang. Apa yang kita tabur, suatu saat kita akan menuai kok. Tidak tahu kapan itu tuaiannya, tidak tahu. Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Tidak ingin anaknya sampai tergeletak, itu tidak. Kalau kita punya iman, ya seperti Abraham ini ya, percaya ada tindakan. Gak mikir loh, terus anakku ya begituan. Oh siapa, enggak kan? Katanya janjimu aku menjadi apa? Anak cucumu menjadi bangsa yang besar. Mana? Katanya Ismail enggak. Terus siapa? Bahkan kalau main logika itu pasti main itu logikanya Abraham. Tapi dia bapak orang beriman, bapak orang yang percaya. Imannya itu luar biasa. Sampai dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya loh ya. Anaknya wakil 12, wah keluarga suami saya 12 anak. Bayangkan kalau kumpul, bisa satu gedung itu ya. Anak cucu cicit mungkin ada, wah banyak sekali kalau kumpul. Tidak cukup itu satu rumah. Ini satu ini diminta. Sudah satu diminta, padahal itu prosesnya lama sekali. Diminta. Diserahkan tanpa basa-basi, tanpa ngomong apa-apa. Langsung dikerjakan oleh Abraham. Tapi janji Tuhan itu, ya dan amin. Bangsa yang diberkati Tuhan. Ya keturunannya Abraham. Meskipun Ismail diberkati juga kan. Allah itu tidak pernah, apa yang sudah dikeluar dari mulut Allah. Itu tidak akan pernah kembali. Kalau kamu diberkati, aku setia. Kamu setia, aku setia. Meskipun kamu tidak setia, aku setia. Wong Tuhan Yesus mati kayu salib. Meskipun manusia ada yang bertobat atau tidak, terserah. Tapi kan aku sudah menyatakan kasihku kepada dunia. Mati di atas kayu salib. Mati dan bangkit naik ke surga. Menyediakan lagi tempat buat kita. Tinggal janjinya apa? Diberikan Roh Kudus. Dan juga menyediakan tempat buat kita. Tempat luar biasa ya. Abraham begitu dekat dengan Tuhan. Intim dengan Allah. Itu intinya apa? Hidup di dalam hadirat Tuhan. Ada, kalau saudara baca.
Pasti ada kata mendirikan mezbah. Abraham kan. Ada lagi ayat mendirikan mezbah. Berarti apa? Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada penyembahan. Ada ucapan syukur. Ada pengagungan buat Tuhan. Ada saat teduh. Benar-benar kita taruh diri kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku persembahkan hidupku. Ini aku yang aku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Jadi dalam ayat-ayat itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pengagungan kita. Haleluya, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap pagi, siap malam kita bersyukur. Luar biasa kebaikan Tuhan. Saudara ada saat ini, itu kemurahan Tuhan. Kesempatan gunakan sebaik-baiknya. Apa yang ada di depan kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Kesempatan kita untuk berdampak, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hidup pasti diubahkan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu pasti ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Meskipun gak total berubah, manusia tetap ada kelemahannya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada semangat, ada roh yang menyala-nyala di saat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus memberikan pencerahan pada saat kita baca, menjadi berkat buat kita. Kita bisa meneteskan air mata pada saat kita baca firman Tuhan, itu bisa. Pada saat kita sendiri memuji Tuhan, yang bisa main musik, pakai musiknya. Betul kita meneteskan air mata karena kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pikiran kita diubahkan, diperbarui. Hati yang penuh kasih, mengasihi satu sama lain, mengampuni, memaafkan. Dan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Pasti akan keluar buah-buah. Buah dalam pelayanan kita, buah Roh Kudus. Suatu ketika, ya ini ya. Memang setiap kita kan punya ambil bagian, entah itu doa ya kan. Kalau yang kuat berpuasa, kita berpuasa. Tapi suatu saat, ya memang ini manusia juga ya. Suatu saat ada sesuatu hal, hamba Tuhan ini menunjukkan kurang penguasaan diri ya. Mungkin ada sesuatu yang salah. Wah, saudara tahu membuka rantai pintu gerbang. Wah ini ya, perempuan ini. Saya sampai teringat langsung pada saat di depan saya itu seperti itu. Saya ingat Simpson ya kan. Simpson mematahkan rantai-rantai atau apapun yang mengikat dirinya. Itu di depan saya tuh geratak, mungkin sangat emosi atau apa, enggak tahu saya tiba-tiba seperti itu. Rantai ini keruadak gitu ya. Wah ini emosi ini ya. Ini emosi ini ya. Saya lihat emosi. Kalau sudah seperti itu lebih baik saya jaga jarak juga ya. Ya saya jaga jarak. Padahal terakhir buah Roh Kudus itu apa? Penguasaan diri, ya kan? Gak mudah loh ya. Gak mudah melakukan firman Tuhan. Puasa, doa. Wah, ngelontok ini, sampai keluar semua ini. Ayat aja keluar semua. Tapi tidak ada penguasaan diri. Ini tidak mudah. Teman-teman, saudaraku semuanya tidak mudah. Orang yang melakukan firman Tuhan. Makanya sering kali saya dengar di YouTube atau orang yang baca firman, orang yang berkhotbah, ya kan? Belum tentu bisa melakukannya. Tapi kita ingat, kita punya Roh Kudus ya. Roh Kudusnya itu sama. Belajar kalau ada sesuatu yang membuat kita terhimpit gitu rasanya. Rasanya gitu ya. Kita belajar. Tenang ya.
Saya pun kalau menghadapi sesuatu itu tak diam-diam diri saya sendiri. Tenang El, tenang. Biasa aja, slow. Ini jiwa seperti pujiannya Daud. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jiwanya mengingatkan dirinya sendiri. Tenang. Jangan emosi. Roh Kudus berbicara. Serahkan pada Tuhan. Kita kan punya Allah yang besar seperti pujian tadi ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa menghadapi segala tantangan apapun. Kita mampu ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, kemustahilan bagi manusia itu mustahil, tapi Tuhan bisa menyatakan kok. Kemustahilan itu akan dinyatakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Benar-benar menaruh harapannya, imannya, kasihnya itu kepada Tuhan. Itu benar-benar berserah penuh, berserah total. Berserah itu bukan leya-leya santai-santai, bukan. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadikan rutinitas kita. Tetap kita kerjakan apa yang menjadikan tugas-tugas kita saat ini. Tetap baca firman Tuhan, berdoa, di situ letak kekuatan kita. Kita tidak akan goyah apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Karena apa? Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Di saat aku lemah, aku kuat. Ya, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus ya. Di saat aku lemah, aku kuat. Berarti itu apa? Keyakinannya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan. Tuhan itu sanggup menolong. Tuhan itu sanggup memberikan segala sesuatu yang di luar nalarnya manusia. Kita percaya saja. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti Tuhan itu sering berbicara. Jangan sampai kita padamkan roh kita gara-gara hal-hal yang dunia. Tetap semangat, tetap ibadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus bisa berbicara melalui pujian, Roh Kudus berbicara bisa melalui penyampaian firman Tuhan yang menguatkan kita. Sampai saat ini pun, ketika saya telepon dari teman saya di Makassar biasanya, itu segala sumber itu dia punya. Ya, informasi apapun dia itu pegang kuncinya. Luar biasa, ini sudah jauh di Makassar, tapi teman-temannya ada di Pulau Jawa ini loh. Kok iso ini loh. Saya yang enggak tahu dia tahu. Akhirnya dia sumber ke saya. Wah, tumplek-blek, wah sampai telepon kadang-kadang lama. Akhirnya saya stop juga. Sudah wis, berdoa saja wis. Buat teman-teman kita. Puji Tuhan ya Elio, kita ini meskipun seperti ini. Banyak dia juga bersyukur. Tantangannya luar biasa. Dia ditemukan jodohnya pun luar biasa. Dia dulu pernah dekat dengan anak Papua. Dia tidak mau. Karena apa? Kan manusia ya. Manusia masih bisa lihat fisik. Saya tanya gini, loh Papua nek sudah blasteran kan beda. Kak, asli. Asli krewol gitu loh. Gitu ya. Ekspresinya dia tuh asli. Ya sudah wis, berarti itu bukan jodohmu. Karena anaknya masih kelas 1 SD. Wih enak yo Elio, kamu wis gede-gede anak-anakmu. Aku masih SD, jadi kalau dia sharing tentang pelajaran, Elio apa ini nih ya, gitu ya. Anak saya sudah besar, padahal usianya selisih saya 1 tahun, bawah saya 1 tahun. Tapi nikahnya, tapi saya bersyukur dia punya pasangan yang luar biasa. Makanya dia telepon, Mel, kok teman-teman kita seperti ini? Teman-teman IDB kok seperti ini? Gitu ya, tetap kuat kamu meskipun di sana ya, tetap kuat. Apapun yang terjadi tetap kuat ya. Ya El, kita saling mendoakan ya, iya. Ada yang berguguran kan?
sepertiga bintang. Ekornya siapa? Ular naga tua. Hati-hati ya, kita pertahankan iman kita. Karena bintang-bintang kan kita, ini anak-anak terang ini. Yang disabet itu anak-anak terang. Bukan yang lainnya. Berguguran hal-hal yang sebenarnya sepele juga sih. Sebenarnya bisa diselesaikan. Tapi sama-sama egoisnya. Wis tak lihat dua-duanya egois. Pentingnya dirinya sendiri, aku seneng ambek perempuan iki kok, dia seneng ambek cowok iku kok. Ya wis wis cukup kamu wis nasihati aku gitu ya. Berarti nggak mau dinasihati. Ya wis lah. Wis sekarang ngomong lainnya aja. Dia bilang gitu ya, ngomong lainnya. Ya. Teman diingatkan sebenarnya bersyukur. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, di saat kita lemah, Tuhan tuh berikan kekuatan kok. Pada saat kita jatuh itu gak bakal tergeletak. Tuhan pasti angkat ini. Apabila kita benar-benar minta tolong Tuhan. Makanya saya sempat gini. Masalahmu itu masih berat aku. Yo, tak bilangnya. Masalahmu lo beratan aku. Kamu kok sampai seperti ini? Kamu jaya yo. Kamu sukses, kamu manajer ya. Aku apa ini aku? Dia diam waktu itu, diam. Bersyukur. Ya, sampai saat ini pun saya terima kasih Tuhan. Saya bisa melayani. Saya bisa melayani keluarga, suami, anak-anak. Di dalam pelayanan pun, komunitas di mana saya berada. Meskipun setiap bulannya itu besaran teman-teman saya. Tapi saya bersyukur. Utuh. Apapun yang terjadi, ini keutuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Keutuhan yang luar biasa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Justru janji-janjinya itu akan digenapi seperti Abraham. Menjadi bangsa yang besar, keturunan yang menjadi bangsa yang besar. Seperti pasir di laut, seperti bintang yang di langit. Jadilah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Kalau intim dengan Tuhan, ada kuasa yang luar biasa dalam diri kita. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau berkat kita sudah terima dari Tuhan, kita akan memberkati teman-teman kita. Sharing kebenaran firman Tuhan. Menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Situannya kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Kalau di dalam Perjanjian Lama kan banyak tokoh yang luar biasa dinyatakan mukjizatnya. Abraham, Musa bisa membelah laut. Dalam Perjanjian Baru Tuhan bisa meredakan badai. Berarti kuasa Tuhan itu luar biasa. Kemustahilan yang ada dalam diri kita, Tuhan sanggup menyatakan itu buat kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya udah nanti minta tolong WL dan Singan untuk bantu saya. Ya lama shikara lama ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terduga, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Yes. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku Tuhan, di dalam kelemahanku
Hebatnya tantanganku, hebatnya tantangan. tapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan. Hebat Tuhan, Paling hebat, paling dahsyat. Yes, kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah lautan, yang membelah laut yang teduhkan. Kami percaya Tuhan, apabila kami hidup dekat padamu, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata buat kami. Pegang kami, tuntun kami. Ini adalah masyikah yang membelah laut, Jesus, Jesus. Kami yakin kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu nyata buat kami. Haleluya. Kau pembuat mujizat terjadi. Saudara sendiri yang membelah laut yes, yang teduhkan badan, yang mustahil. yang mustahil pun Amin, Tuhan. terjadi Kami percaya karena Kau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu Kau Allah Immanuel pegang yang menyertai kami. hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat Sama-sama mujizat terjadi. yang membelah laut, yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Yes, Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau yang luar biasa. Haleluya. Kami tenang hidup dekat dengan Tuhan, karena Kau sumber segalanya, Kau sumber berkat kami, Kau sumber sukacita kami, pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Pegang Jesus, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat terjadi.
Janjinya ya dan amin dinyatakan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus berbicara dalam setiap kami, anak-anak kaum muda di tempat ini, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kau sanggup menolong, kau sanggup membuka jalan, bahkan kau sanggup membuat jalan buat setiap kami dalam permasalahan hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pekerjaannya, kuliah, sekolahnya, pelayanannya, apapun yang kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kita angkat kedua tangan kita. Kita tengadakan muka kita di hadapan Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan turun melimpah atas kami. Kasih Allah, kemenangan demi kemenangan Kau menyertai kami. Engkau naik tidak turun, Kau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kiranya kasih kemurahan Allah dari Allah Bapa, Allah dan Allah Roh Kudus turun melimpah atas kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan.